Kita tahu Pertamina sedang membuka program, sederhananya program manajemen trainee-nya untuk karyawan baru dengan nama Bimbingan Profesi Sarjana Pertamina 2021. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai BPS Pertamina 2021, mengenai seluk-beluknya, mengenai prosesnya, dan mengenai Pertamina secara general, apakah cocok kita bekerja di Pertamina atau tidak gitu. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan salah seorang lulusan dari Bimbingan Profesi Sarjana Pertamina 2018, Rofi Ardinata. Halo Rofi. Halo, Darain. Ah, Selamat pagi pagi, menjelang Vi. siang ini ya. Pagi menjelang siang, siap, Vi. Ya, Nah, benar kan, Vi, lulusan BPS Pertamina 2018, Vi? ya, Ah, 2018. oh, sudah menggunakan nama BPS ya, Vi? Ya, 2018. di kami itu Hmm? sudah, waktu itu kami memang rekrutmennya BPS. Hmm. 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 Soalnya di diskusi sebelumnya dengan Arif Mulizar itu masih menggunakan fresh graduate program Pertamina. Oh, itu kayaknya khusus 2017 saja yang itu. Sebelumnya Oh, juga nama oh, BPS. oh sebelumnya juga BPS ya, Vi? Oh, oke, oke, Hanya oke. percobaan gitulah. Mungkin Siap. balik lagi, mungkin nggak sesuai ya balik lagi BPS. Oke. Jadi kalau boleh, mungkin sebelum kita masuk ke situ, Vi. Nah, sekarang kan Rofi status sebagai karyawan profesional di Pertamina ya, Vi ya. Yap. Nah, sehari-hari, mungkin sebelum nanyain sehari-hari, kalau boleh tahu sekarang posisinya sebagai apa, Vi? Oke, makasih Darain. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Rofi Ardinata. Sekarang domisili Palembang. Penempatan atau pekerjaan di bagian dulu itu Direktorat Pemasaran. Jadi kalau kita bagi Pertamina itu secara umum, Pertamina itu bisnisnya 3 sebenarnya. Ada yang namanya hulu yang ambil minyak, kemudian refinery atau pengolahan, yang terakhir pemasaran, jual-jualin. Nah, kalau kami di bagian terakhir lah, pemasaran. Kalau nama fungsi saya itu RPD, Reliability Project and Development. Jadi ngebantu teman-teman pemasaran untuk menjual minyaknya dari segi atau dari sisi fasilitas, alat-alat kayak bangun tangki, pipa, dan lain-lain. Nah, bagian pemasaran ini dibagi menjadi 7 daerah, Darahim. Nah, di Sumatera itu ada 2, Sumbagut dan Sumbaksel. Sumbagut itu kantornya di Medan. Jadi kayak Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, kemudian Kepulauan Riau, nah itu kantornya di Medan. Nah, yang bagian bawah mulai dari Jambi, Bengkulu, Palembang, Bangka Belitung, Lampung, nah itu kantornya Palembang. Nah, saya yang di Palembang. Itu dari. Siap. Jadi secara teknis mungkin ya membantu pemasaran ya, Vi, ya, dalam membantu pemasaran sesuai teknisnya ya, product owner ya, boleh kalau bisa disebut product owner. Beda. Jadi secara sederhana kan gini, ketika minyak itu berhasil diolah dari kilang, itu kan harus dijual ke konsumen, harus disampaikan ke konsumen. Ya. Yang terlibat dalam penjualan itu penjualnya sendiri atau salesnya sendiri, kemudian orang yang akan mengirimkannya atau distribusinya, kemudian alat atau cara untuk mendistribusikannya. Itulah kira-kira. Bisa jadi dia ngejualnya ke SPBU. Ya, SPBU itu kan nanti yang nerima end user kita, teman-teman lah, beli minyak atau beli Pertamax pakai motor gitu. Nah, end usernya teman-teman. Sampai di Pertamax itu ngirimnya kan pakai mobil tangki. Nah, sebelum di mobil tangki itu ngambilnya ke TBBM namanya, terakhir. Ya. Terminal bahan bakar minyak. Kalau sekarang namanya FT, fuel terminal, sama aja. Nah, fuel terminal ini ngumpulin minyak dalam storage tank atau tangki-tangki penyimpanan yang nanti didistribusikan. Tangki ini yang bangun kami. Oh, oke. Kami yang bangun, kami yang rawat, dan kami yang nanti inspeksi atau melihat lah perawatannya tiap tahunnya gimana. Gitu. Siap. Nah, kalau setelah itu berarti sehari-hari apa aja, Vi? Dengan posisi kerja seperti itu, Vi, sehari-hari ngapain aja, Vi? Apakah mungkin kerja mungkin
di lapangan begitu atau di kantor atau gimana Vi kerjanya Vi? Oke. Bicara bicara fungsi kami, saya berkantor di Palembang ya, daerah Pelaju, tinggal di daerah Pelaju. Kami itu sebenarnya mulai dari membangun baru fuel terminal tadi Darahim, kayak bangun tangki, bangun pipa, memperbaiki dan lain-lain. Tapi kami lebih ke perencanaannya, bukan yang langsung turun tiba-tiba ngelas pipa, enggak. Enggak. Nah, jadi misal tahun ini setelah dilihat laporan dan lain-lain sebagainya, mungkin laporan penjualan dan sebagainya, teman-teman sales itu minta kayaknya kita di area Palembang, misalnya area Palembang ini ada kenaikan penjualan dan tangki kita kayaknya nggak cukup lagi nyimpan cadangan minyak ini untuk penjualan. Karena sekali 2 hari misal kita simpan, minyak datang sekali 2 hari habis. Jadi takutnya nanti terjadi kelangkaan. Jadi mereka minta tolong bantu dong tambahin tangki. Kita tanya kalian butuh berapa? Nah, misal dia minta 10.000 KL kiloliter misal. Udah. Nah, dari sana mulai kami bekerja. Jadi bagian kami itu mulai menurunkan angka 10.000 itu menjadi sebuah tangki nyata. Jadi kami hitung tangki 10.000 itu bentuknya seperti apa. Kemudian materialnya apa aja yang dibutuhkan. Selanjutnya berapa sih biayanya? Nah, itu kami setelah keluar nanti kami lempar ke fungsi sebelah, PC, procurement, yang bagian lelang lah. Nanti mereka carikan kontraktor yang mau buat tangki itu buat kami. Setelah dapat orang yang mau bikin, pihak luar atau anak perusahaan atau pihak swasta yang mau buatin tangki tersebut, maka kami akan melakukan pengawasan sampai tangki itu berdiri, baru kami serahkan ke teman-teman distribusi yang punya depot atau teman-teman operasional di depot. Nih, tangkinya sudah selesai, ini buat teman-teman tolong dirawat, kemudian kalau ada apa-apa nanti kabari kami. Gitu. Jadi saya mulai dari perancangan sama pengawasan. Nah, Vi, sebelumnya background Rofi sendiri apa, Vi? Teknik mesin ya? Kebetulan ya teknik mesin. Teknik mesin ya. Teknik mesin tamat tahun 2016. Oh, tamat tahun 2016. Nah, apakah sebelum saat sebelum masuk Pertamina itu sudah memang berkeinginan untuk bekerja di Pertamina atau gimana, Vi? Ini agak panjang sebenarnya. Enggak, jadi jujur saya dulu itu belum ada niat untuk kerja di Pertamina. Jadi nggak ada niat. Cuman di tahun 2017 itu ada pengumuman pembukaan BPS lagi di Bandung kebetulan. Pembukaan BPS, jadi coba-coba ya akhirnya menemukan jalannya lah. Jadi memang ya kan maksudnya Pertamina ini kan BUMN ya kelas atas lah gitu kan di Indonesia gitu kan. Ya pasti peminatnya pun sangat banyak gitu. Jadi Rofi sendiri itu tidak yang kayak maniak banget ketika kuliah, wah saya pokoknya pengen masuk Pertamina gitu. Belum. Jadi dulu kebetulan saya kerja praktek itu di Chevron. Jadi sedikit banyak saya mengenal secara langsung dunia oil and gas itu di Chevron itulah, Chevron Riau. Jadi saya tahu keadaannya gimana dan memang nggak niat, sudahlah. Saya nggak, kayaknya bukan saya gitu, kayaknya dulu. Gitu. Jadi makanya nggak kepikir. Cuman menurut saya Darahim ya, dalam apapun itu kita tes atau mau masuk ke perusahaan dan lain-lain, bekal itu sebenarnya kita siapkan bukan mau tes itu sebenarnya. Bekal itu memang sudah dibawa lama gitu. Itulah yang kita jual pas waktu mau masuk. Jadi walaupun nggak ada niat, mungkin secara nggak langsung bekalnya ada. Iya, setuju banget, Vi. Ya namanya orientasi kita malah bukan perusahaan gitu, tapi memang diri sendiri lah begitu ya, Vi, menyiapkan bekal itu ya. Wow, menarik, Vi. Artinya apapun perusahaannya, pengembangan diri ini sudah Rofi bangun jauh sebelum itu gitu ya, Vi. Pasti deh. Siap, Vi. Nah, apakah ketika masuk di Pertamina, sekarang sudah bekerja di Pertamina,
membayangkan akan bekerja di Pertamina seperti ini sebelumnya, Vi? Atau kan ekspektasi ketika masuk kan ada realita. Nah, apakah berbeda realitanya dengan ekspektasinya, Vi? Eh, Mungkin nggak ekspektasi ya, Rahim, Ah, karena memang dari awal tuh nggak punya ekspektasi di sana. Tapi mungkin hmm, apa stereotip atau pemikiran saya sendiri tentang Pertamina lah, ya, memang jauh berbeda dengan pekerjaan saya sekarang. oke. Eh, Apa bedanya tuh, karena Vi? karena saya di Chevron, yang saya Ah, tahu ya dulu kita ngambil minyak ya, ya, hmm, ya intinya pekerjaannya berhubungan dengan engineering dan benar-benar kemampuan kemampuan engineering kita yang diuji benar-benar. hmm, Selanjutnya saya juga pernah melihat kilang, ya kilang Dumai dan cerita teman-teman. Oh, oil hmm, and gas itu surganya anak teknik lah, iya, dibilang. Oh, saya dalam pikiran saya, oh saya akan jadi profesional di bidang keengineeringan. Itu dalam hmm, kepala saya. Oh, hmm. saya di Pertamina akan seperti itu. Tapi ternyata saya diterima di pemasaran. Kalau saya boleh cerita, agak gaduh-gaduh sebenarnya Ah, pemasaran. Pemasaran itu kita berhubungan dengan segala pihak, termasuk masyarakat dan pemerintahan. hmm, Apalagi Pertamina sebagai plat merah hmm, sangat sensitif. yep, Masalah minyak langka, masalah subsidi dan lain sebagainya. Itu dalam hal pemerintahnya. hmm, Dan lanjut kalau di bidang ekonominya kita harus namanya jualan harus untung lah, yep, hmm, harus untung. hmm, Kemudian ketika kita berhubungan dengan masyarakat, kita harus ngerti sosial udah. Banyak loh hmm, proyek kita itu sangat banyak berhubungan dengan masyarakat kayak pembebasan lahan, kemudian apa ya? Ya sama kita tahu premanisme di Indonesia itu belum hilang lah, high cost hmm, ekonomi itu. Nah, itu tantangan-tantangan yang memang tidak ada dalam dunia engineering. yep, Itu yang paling susah kita hmm, hadapin. Kalau masalah engineeringnya menurut saya pribadi itu sudah bagus semua. Kita juga sudah apa ya? Kita udah ada standar kalau hmm, standar encode kan kalau hmm, di dalam perancangan dan lain dan itu uh, tidak terlalu banyak diperdebatkan. Maksudnya ya kaku lah, hmm, lumayan kaku. Tapi kalau masalah premanisme, kemudian pembebasan lahan, kemudian uh, gorengan-gorengan di media tentang hmm. Pertamina itu bukan bukan hal yang biasa menurut saya. Itu Jadi tantangan tersendiri. tantangannya. Jadi di kuliah belajarnya ya mengenai hard skill mengenai mechanical engineering, ternyata ketika bekerja di Pertamina yang mungkin secara mindset itu perusahaannya anak teknik lah begitu kan ya. Ya, ya. Malah tidak ya malah mungkin beberapa hal berhubungan dengan yang non teknik seperti yang Rofi sampaikan tadi ya, Boleh Vi. dibilang Hmm? 50-50 dah jadinya kalau 50-50 ya. posisi saya. Hmm. Siap, siap, Vi. Nah, artinya ya mungkin kalau boleh saya spesifikkan berbeda lah ya, Vi, ya, antara apa yang Rofi ekspektasikan ketika di awal dengan realita yang terjadi sekarang begitu ya. Nah, Iya. terus mungkin ke pertanyaan selanjutnya, Vi. Ketika tadi ya Rofi sudah sampaikan di awal bahwa tidak menargetkan untuk bekerja di Pertamina jauh sebelumnya gitu kan, tetapi karena ada peluang gitu. Maksudnya secara spesifik pada waktu tersebut, Vi, jika mungkin mengulang kembali gitu, kenapa harus Pertamina gitu, Vi? Iya. Maksudnya apa ya? Pasti ya pada satu itu yang lain buka gitu kan, yang lain buka. Tapi kenapa kok harus Pertamina gitu? Ah, jadi gini, Darain. Saya Hmm. pernah ikut BUMN sebelumnya, Hmm. PLN, Oh, oke, oke. di tahun 2015. Saya Hmm. belum belum tamat. Hmm. Cuman saya bertekad di akhir tahun itu saya sudah bisa mendapatkan SKL, surat keterangan lulus. Oh, iya, iya. Jadi tahun 2015 itu ikut karena di sana Hmm. ada persyaratkan dibolehkan SKL. Oh, ya. Nah, Hmm. udah akhirnya ikut dulu kan. Hmm. Ikut, tapi ternyata sampai tes selesai kesehatan mau masuk ke wawancara itu Hmm. gagal. Ah, kenapa, Vi? Ya karena itu tadi saya nggak punya SKL, saya belum sidang waktu itu. Oke, oke. Jadi ya sudahlah. Uh, Akhirnya nggak jadi ikut. Hmm. Ya karena nggak mungkin ikut lah. Iya, nggak mungkin Saya ikut ya, sudah benar. coba hubungi dosen, ketua Nah, jurusan nggak mau ngasih iya, ya. resiko. Iyalah. Jadi gagal. Ini bukan rezeki. Ah.
Ya, paling itu Darahim. Nah, kebetulan kenapa Pertamina itu agak Hmm. unik kisahnya sebenarnya. Hmm. Di masa kami itu tesnya umumnya sudah online, Darahim. Nah, ya. Hmm. Di masa kami itu sudah Hmm. online, lumayan enak lah. Hmm. Dikondisikan kita bisa di mana aja ikut tes. Saya aja ikut tes itu di 5 tempat berbeda, salah satu di Oh. Surabaya. Hmm. Kenapa ikut tes waktu itu? Saya waktu itu sedang dalam program beasiswa. Yep. Program beasiswa, kemudian di beasiswa itu kita dikasih pengenalan pengenalan budaya dan bahasa tempat lokasi mau kita studi. Kebetulan beasiswa luar negeri. Nah, itu dikasih waktu 6 bulan di Bandung. Nah, di masa itulah saya harus menghadapi realita bahwasanya selesai dari nama kegiatannya adalah persiapan bahasa, kalau saya boleh Yep. sampaikan. Nah, selesai dari kegiatan itu saya tetap harus melewati tes lagi yang namanya tes JRI, karena universitas yang saya tuju itu membutuhkan JRI. Oh ya. Nah, ini bukan masalah masalah persiapan dan lain-lain, tapi itu butuh uang lagi, jujur. Dan itu tesnya di Jakarta. Butuh uang lagi lah intinya. Iya, iya. Sekitar $300 lah kurang lebih. Oh, lumayan juga, Bi. Nah, kemudian untuk daftar kampus itu ada yang $200, ada yang 100. Jadi setidaknya ada sekitar $600 yang harus dikumpulkan. Nah, mungkin motivasinya kurang baik ya untuk diikuti. Motivasinya itu dulu, saya ikut BPS, nanti dapat uang saku, saya lanjutkan kuliah. Nah, niatnya kayak gitu. Itu bukan niat yang bagus sih sebenarnya. Ya sudah, karena BPS dan ini atasan Rofi tahu nggak, Vi? Alasannya ini. Pas wawancara nggak tahu. Apa wawancara? Nggak, tapi kalau sekarang udah tahu mereka. Dan udah mereka tahu. tahu. Jadi karena alasannya seperti itu, dan saya waktu itu pas banget Pertamina itu buka dan saya mau ambil tes JRI itu, sudah saya ambil. Saya ambil Darahim. Artinya pas saat diterima gitu ya di BPS, ikut JRI gitu? Iya, ikut. Oke. Karena niatan tadi ya? Iya. Tapi ternyata setelah saya baca-baca lagi kontrak yang kita tanda tangani itu, saya itu tidak Gimana, Vi? Kita tidak boleh keluar dari perusahaan selama 5 tahun dengan alasan. Oke. Jadi kayak apa ya? Wajib tugasnya dulu lah, wajib tugas. Pengabdian lah, 5 tahun diterima. Kalau misalnya kita keluar, kita harus bayar denda pendidikan 3 kali lipat. Ada yang unik nih di BPS. BPS itu 1 tahun pendidikan dulu Darahim, belum jadi karyawan, dibimbing dulu. Jadi 1 tahun itu kita sekolah dulu. Nah, yang disuruh ganti biaya sekolah itu. Setelah tanya-tanya biaya sekolahnya itu lumayan lah. Saya harus ganti kurang lebih 1 M lah, nggak masuk akal ya. Program 1 tahun ya. Itu Darahim. Oh, jadi karena itu ya. Tapi mungkin ini menarik ke pertanyaan selanjutnya, tapi dengan niatan seperti itu kok bisa lulus, Wi? Maksudnya pasti mungkin pas saat interview, baik itu interview dari HR atau yang lain-lain, pasti akan pasti gimana ya? Pasti akan tergambar sedikit lah begitu kan, bahwa ada niatan seperti itu. Tapi kok bisa lulus, Wi? Mungkin ini ya Darahim yang saya sampaikan. Persiapan saya menghadapi dunia kerja atau apapun itu setelah kuliah itu sudah saya siapkan dari jauh. Jadi walaupun saya punya niat lain ikut BPS itu awalnya, saya juga punya rencana cadangan sebenarnya di kepala ini. Setelah ini mau ngapain, dan itu banyak yang sebenarnya di Pertamina juga saya bisa lakukan. Salah satunya kalau boleh jujur ya, saya ingin juga kalau klisenya tuh boleh dibilang ingin juga ngabdi ke negara lah gitu. Beasiswa itu kan intinya itu juga. Nah, sebenarnya kata-katanya sama aja, cuman tempatnya beda. Dari 2 kata-kata itu sama aja. Saya lanjut kuliah sama aja. Jadi itu aja yang saya pakai sebenarnya. Makanya ketika saya membutuhkan kata-kata untuk meyakinkan orang-orang di Pertamina, saya cuma mengubah tempatnya. Prosesnya sama aja sebenarnya. Makanya proses itu saya lalui dengan baik. Karena itu saya sudah mempersiapkan diri. Oh, menarik, Vi. Ya artinya ya sebenarnya kembali ke awal tadi ya, Vi. Maksudnya Rofi menyiapkan bekal, tujuan utamanya kan ya
kembali ke negara gitu kan. Tapi Ya, apapun lah wadahnya kan ya bebas gitu kan. benar, benar. Bisa menjadi ASN di karyawan BUMN atau menjadi yang lain-lain. Tapi tujuannya utama. Jadi Rofi fokus pada tujuannya, tidak apa ya, mungkin tujuan, niat, prinsipnya, tapi tidak fokus pada metodenya gitu ya, Vi? Benar, benar. Dan itulah yang membuat Rofi lulus begitu. Ya, itu salah Hmm. satunya. Karena Nah, punya sesuatu yang untuk dijual. iya ya, benar sekali, Vi. Benar sekali, Vi. Ya kadang mungkin ada orang ya tujuannya Pertamina gitu kan, padahal kalau melihat tujuan Pertamina ya setelah duduk di Pertamina mau ngapain gitu kan. Ngapain gitu ya, benar, Ya benar. kadang orang mau saya cita-cita ya mau jadi karyawan Pertamina gitu. Tapi setelah jadi karyawan Pertamina terus cita-citanya apa? Gitu. Ya, sepakat, sepakat. Ya, Kan kurang lebih seperti itu kayaknya. iya iya, wow, menarik menarik, Vi. Nah, ini mungkin setelah itu eh, apakah benefit yang Rofi tadi kan, kalau misalkan Rofi kenapa tadi apa niatannya kan mau ngambil tes JRI dan lain, ternyata ada kontraknya 5 tahun gitu kan, yang kalau misalkan kita apa batalkan kontraknya harus membayar denda 3 kali lipat dari uang pembelajaran gitu kan. Nah, eh, kalau melihat dari segi benefit yang Rofi dapatkan, ini kalau nggak usah secara spesifik gajinya Hmm. berapa, Vi. Tapi secara benefit yang Rofi dapatkan, apakah sudah cukup atau gimana, Vi? Atau ternyata belum belum cukup gitu? Jujur, Darahim, Hmm. di Pertamina itu kita dikondisikan untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya lah. Hmm. Jadi perusahaan itu benar-benar menghargai orang-orang yang mau bekerja. Hmm. Dan menurut saya peluang untuk berkontribusi di Pertamina itu luas, Oh luas ya. memang, Hmm. sangat-sangat luas. Hmm. Jadi bahkan mungkin sekarang belum ada karena lagi kita lagi susah ya. Pertamina Hmm. itu juga punya program Yap. beasiswa dan lain-lain sebagainya untuk para karyawannya. Termasuk kita dibebaskan untuk mengembangkan diri di dalamnya. Ya. Jadi misal kita punya ide sesuatu, nah ide ini ingin kita aplikasikan, itu didukung penuh sama perusahaan. Oke. Ya, kalau boleh bilang lebih dari cukup lah sebenarnya mereka Hmm. memberikan ruang. Hmm. Walaupun tetap ada minusnya juga, ada ya namanya kerja di perusahaan, pasti ada Ya. batas-batasan yang kadang-kadang nggak sesuai dengan diri kita ada, Hmm. tapi itu minor lah, Ya. masih belajar menyesuaikan gitu. Hmm. Ya, jadi secara benefit di atas layak lah ya Ya, Pertamina untuk kita layak lah. tempati gitu kan. Nah, itu kan ya benefit ya mungkin yang secara fisik mungkin ya cukup lah gitu kan. Yang penting kan kinerja tetap bagus begitu kan. Kerja Nah, bagus lah syaratnya. kalau benefit yang lain, Vi, misalkan lingkungan pekerjaan, atmosfer kerja, yang intangible lah, gimana, Vi, kalau di Pertamina, Vi? Bicara Pertamina sebenarnya luas, Darem. Jadi Nah, saya ingin sampaikan mungkin di hmm. fungsi saya dulu ya. Nah ya boleh. Di, mungkin teman-teman Kilang punya kisah lain, teman-teman Benar. yang laporan punya kisah lain. Hmm. Kalau saya yang di region itu, kita intinya siap ditempatkan di mana saja, itu yang pertama. Hmm. Dari Aceh sampai Papua lah. Tapi kalau Hmm. fungsi saya biasanya kota-kota besar, mulai dari Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Hmm. Balikpapan, Makassar, Jayapura. Hmm. Tapi apapun itu, Pertamina, perusahaan itu akan mencarikan tempat tinggal yang layak, itu pertama. Yap. Nah, kayak di Palembang ini sekarang saya tinggal di rumah dinas. Hmm. Jadi tinggal tempatin. Teman-teman mau masak sampai puas juga gas disediain karena kita yang punya gitu. Ya, masih ada batasnya, tapi menurutku dengan yang dikasih itu nggak habis-habis lah. Nggak habis-habis ya. Nggak habis-habis, banyak lah yang Hmm. dikasih yang kayak gitu. Kemudian ya tinggal bawa badan aja, tinggal bawa badan. Nah, bekerja dengan baik. Itu kalau di beberapa tempat. Kalau misalnya di tempat itu nggak ada rumah dinasnya, nanti dibantu cariin gitu. Oh ya. Ya, alhamdulillah masih dilindungi lah kalau untuk hal itu kerja, walaupun daerahnya misal orang bilang Palembang rawan misal. Karena banyak loh mindset dari masyarakat itu Palembang lumayan rawan. Dan Ya, itu ya. memang benar, tapi kita dikondisikan di tempat-tempat yang aman. Tuh, Hmm. kemudian kesehatan insya Allah alhamdulillah juga dibantu lah sama perusahaan. Ya, itu udah Rahim. Nah, kalau ini, Vi, mungkin terkait ini, Vi, misalkan kultur perusahaan atau misalkan pertemanan di kantor lah begitu.
Ya, Ah, gimana, Vi? ini agak menarik karena subjektif ya ini Iya, benar pandangan. sekali, Nah, subjektif dan setiap mungkin orang terfokus pasti di tempat kerjanya Rofi gitu kan. ya. Ah, Jadi ada memang menurut saya sendiri beberapa tempat tuh memang ada yang nggak berat lah. yep. Ya orang-orangnya Hmm. susah diajak Hmm. kerjasama dan aneh-aneh lah ada. Tapi di sebagian besar enak lah kondisinya. Hmm. Maksudnya kita bekerja itu dicoba, misal atasan tuh mencoba untuk mengkondisikan kita itu nyaman, itu yang pertama. Hmm. Sehingga semua potensi itu bisa dikeluarkan dengan baik. Ya, kalau tempat saya sekarang, alhamdulillah bagus lah, Rahim. Teman-teman pun support. Jadi apa ya, nggak ada persaingan yang terlalu Hmm. inilah, maksudnya Iya ya. yang kan di beberapa tempat mungkin kalau kita pernah sekolah atau ini kan ada kadang-kadang persaingan-persaingan nggak sehat gitu. Hmm. Nah, kalau sampai sekarang, alhamdulillah itu ada pasti ada, tapi Ya. nggak terlalu Hmm. lah. Oh, iya. Ya di semua perusahaan pasti ada lah ya, office Ya, politik dan lain-lain. Tapi mungkin benar. sederhananya sih peminat Pertamina ini banyak, tesnya pun ketat, ya pasti yang lolos adalah orang-orang Ya, yang terbaik gitu kan ya ya. masih Nah bisa itu. dikondisikan lah. Ya sih. Nah, Vi, ini lanjut kita terkait proses awal secara teknis dari mulai awal tes BPS ini sampai dengan Rofi sekarang. Nah, mungkin boleh diceritakan nggak, Vi? Di awal proses apa saja nih, Vi, supaya nanti para penonton tahu nih prosesnya akan gimana. Dan kalau boleh tahu BPS 2018 sudah menggunakan sistem online ya, Vi?